Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sekarang jam 11.40. Oke, tambah 30 menit sampai 12.10. Oke. Selanjutnya khotbah yang ke-306, kudus hingga bersih. Ini episode yang ke-8. 306 itu dihitung dari yang episode aja, yang ke-70, yang 70 episode tuh. Jadi kalau yang rema-rema itu nggak kehitung lagi udah. Jadi saya berdasarkan jadwal kita khotbah. Jadi khotbah yang ke-306, kudus hingga bersih dari kejahatan, episode yang ke-8. Oke, sekarang masih ngomong mukjizat ya. Sekarang kita akan lihat mukjizat oleh Paulus menghidupkan orang mati karena lama dengar khotbah. Wah, dengar khotbah kelamaan ngantuk, jatuh dia. Kisah 29:12. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia terlelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati.
mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Khotbahnya lama ya. Khotbahnya lama, ngantuk, mati. Habis itu direbahin, doain, dikhotbah lagi sampai fajar menyingsing sampai pagi. Lama juga, nggak sanggup saya. Luar biasa ya. Oke, mukjizat oleh Filipus. Nah, sekarang Filipus nih mengusir roh jahat dan menyembuhkan. Kisah 8:6-7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberian Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, oke, ini setannya keluar dan orang timpang sembuh. Oke, dengan kekuatan Roh Kudus, sekarang yang terakhir nih, dengan kekuatan Roh Kudus menghukum kedurhakaan. Jadi dengan urapan kita bisa hukum orang juga. 2 Korintus 10:36. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah semata senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, ini kasusnya Ananias Safira. Ini puncak dari ATM nih. Saya udah sih ngomong dari jauh-jauh hari ini, siap-siap aja. Jadi jangan terlalu kaget untuk yang di ruangan ini. Nanti kalau terlalu bandel, terlalu ini, nanti saya langsung lempar orang ke Hades. Tapi nanti ya, tapi semuanya harus dibenerin dulu. Ya, pemegang visinya sih bener dulu. Sampai sabar, legowo, lemah lembut, adem, tenang. Kalau masih cepat emosi bahaya. Banyak yang ke Hades nanti. Ya, Tuhan gak kasih pasti. Oke, kamu mau selamatin orang apa mau lempar orang ke Hades sih ya? Ya kan? Harus berakal budi. Jadi semuanya pribadinya harus bagus dulu sampai halus, boleh Tuhan kasih untuk hukum kedurhakaan. Ya. Dengan kekuatan Roh Kudus menghukum kedurhakaan Ananias dan Safira. Ini kita nggak usah baca ya. Udah tahu semua ya. Ananias ini ceritanya kan nipu Tuhan dia. Dia bilang jual tanah, janjinya mau dikasih. Taunya dia bilang dikasih sebagian, artinya 50% aja. Ditanya sama Petrus, inikah yang kau jual? Dia bilang iya katanya. Oh, kamu nih nipu Roh Kudus ya, kamu mendustai Tuhan ya. Mayat sementara orang akan menggotong putuslah batu nyawanya. Kau mendustai Tuhan, dia bilang, bukan mendustai manusia. Langsung putus nyawanya. Gak lama istrinya datang, dia tanya, bener nggak ini apa namanya penjualannya segini? Iya katanya. Nah, sebentar lagi lalu rebahlah perempuan itu sekitar juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Wah, makanya ini jangan main-main ini. Ini Ananias Safira udah nggak ada udah di Hades sekarang. Jadi udah nggak ada keselamatan lagi. Ini termasuk dalam penghujatan Roh Kudus. Mendustai Tuhan itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Kalau sudah sampai dihukum melalui Petrus, maka tidak ada lagi pengharapan. Termasuk dalam pemberontakannya Kora. Ya, itu terang-terangan nantangin Musa ya gak? Tuh Musa lapor sama Tuhan. Nah, langsung buminya belah,
Alkitab berkata, lalu mereka turun ke dalam dunia orang mati hidup, buminya langsung belah. Itu nggak ada pengharapan juga yang model seperti itu. Jadi kembali lagi saya mau ingat, tahu ya minggu-minggu ini Tuhan lagi ingetin saya untuk mengulang ini. Supaya tidak ada lagi dosa di dalam ATM. Tuhan mengingatkan saya, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sebebas-bebasnya. Saya ulangi lagi. Main bola ada batasnya, lapangan bola. Ada aturannya, kalau kena tangan namanya handball. Nggak bisa main bola kaki, sepak bola di luar lapangan, ada aturannya. Apapun. Kita di jalan pun ada marka jalan, ada lampu merah, rambu-rambu, semuanya ada aturannya. Tidak ada yang di dunia ini, tidak ada yang sebebas-bebasnya, saya ulangi lagi. Jadi hidup ini tidak ada yang sebebas-bebasnya. Semuanya ada aturan yang ditetapkan Tuhan. Jangan berzinah, itu batasnya. Jangan selingkuh, itu batasnya. Jangan incest, itu batasnya, aturannya. Jangan pukul orang, jangan maki, kasih, semua itu ada batasnya. Ingat lagi, ada batas. Gak boleh pukul orang. Kalau maling ketangkap tidak boleh ikut gebukin masa. Ada batasnya. Ini Tuhan bilang nih, ingatin lagi, Tuhan selalu nggak tahu, minggu saya bilang, ulangi lagi. Segala sesuatu tidak ada yang sebebas-bebasnya. Mau di dunia fana ini dan di alam baka, tidak ada yang sebebas-bebasnya. Semua ada aturannya. Makanya jangan mencuri, itu batasnya. Jangan berzinah, itu batasnya. Jangan pukul orang, itu batasnya. Jangan maki orang, itu batasnya. Masih kalau dalam hati banyak lagi, segala pikiran jahat. Jangan seuson, itu batasnya. Jangan cari selumbar, itu batasnya. Kan ada batasnya semua ya. Jadi ada aturan, kita sudah oleh Tuhan ada kerangka kehidupan, nggak boleh lewat. Tidak boleh laki-laki bersetubuh seperti laki-laki, tidak boleh. Homo tidak boleh. Perempuan bersetubuh dengan seperti laki-laki dan perempuan sama perempuan tidak boleh. Itu lesbi. Tidak ada di dalam ATM itu pernikahan laki-laki dan perempuan-perempuan. Langsung saya tolak. Siapapun yang menganjurkan dan memperbolehkan, mengizinkan laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan tidak dengan perempuan, maka saya langsung hakimi Anda. Anda tidak berakal budi. Masih manusia zaman purba dulu. Akhlaknya bobrok semua. Makanya di dalam Kejadian dikatakan bahwa manusia cenderung berbuat jahat. Setelah manusia banyak, tapi manusia cenderung berbuat jahat karena berkawan dengan manusia yang satunya lagi. Saling cakar, bunuh, rebutan makanan. Makanya aku ingin memusnahkan manusia yang telah kuciptakan. Buang semua. Dari terpengaruh sisain 3, Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu Mongoloid, Ham itu Negroid, dan Yafet adalah Kaukasoid. Ngomong kasarnya Asia, Negro yang rambut keriting, hitam, dan Yafet orang bule. Jadi tidak ada incest dalam keturunan Adam, tidak ada. Pada masih ribut semuanya. Sampai saya di teks, dia bikin postingan di tempat dia, saya di teks Verisin Abraham. Saya bilang, saya punya prinsip, saya yang suka cari gara-gara. Saya yang suka cari gara-gara di akun Facebook saya. Jadi Anda harus komen di akun Facebook saya. Kalau Anda tag, Anda membuat dengan makalah yang sama, dengan postingan sama, tapi di akun Anda, saya tidak mau komen. Karena apa? Saya yang cari gara-gara. Jadi komenlah di tempat saya. Kalau saya komen di tempat kamu, rumah kamu jadi ramai. Saya maunya rumah saya yang ramai. Saya maunya rumah saya ramai. Saya tidak mau rumah Anda ramai. Saya tidak mau komen. Makanya waktu dia tag, hanya 3 orang yang komen. Karena saya tidak mau komen. Saya udah prinsip. Karena saya yang cari gara-gara, Anda harus ke rumah saya. Jadi kalau Anda teks nama saya di akun lain, saya dengan makalah yang sama, saya tidak akan pernah komen. Itu prinsip saya. Karena saya yang cari gara-gara.
Oke. Biar tahu nih saya ngomong ya, biar tahu semua. Saya nggak, kalau di tag nggak bakal mau saya. Anda harus komen di tempat saya, di akun Facebook saya. Ya, mau bergulat segala macam dan tidak boleh bertanya-tanya dengan saya. Kalau Anda bertanya, berarti Anda murid saya. Misalnya, bagaimana hukum Mendel? Ya, Kak, ya. Anda tidak boleh bertanya. Anda harus, saya begini, saya kalau lagi berdiskusi dengan orang, kalau ngomong gampangnya lagi berdebat dengan orang, saya selalu punya prinsip, Anda guru, saya guru. Jadi setara. Anda, kalau Anda bertanya dengan saya, gimana hukum Mendel? Tidak boleh bertanya. Anda harus ngerti. Tolong jelasin. Saya tidak mau jelasin. Anda harus ngerti. Buka Google kalau udah ngerti. Nah, tangkap? Ya. Jadi kalau lagi berdiskusi itu saya tidak mau ditanya-tanya. Oh, karena Anda kan guru, saya kan guru juga. Jadi jangan tanya sama saya. Anda harus ngerti. Kalau Anda nantangin saya, bagaimana hukum Mendel 1? Bagaimana hukum Mendel 2? Jangan nanya saya. Anda, kalau Anda nantangin saya, Anda boleh jelasin. Kemarin nantangin saya. Kamu mau hukum Mendel 1 apa Mendel 2? Saya jelasin. Dia bilang, oh ya silakan. Ini aja, hukum Mendel 2 entar. Hukum Mendel 1 dulu. Jelasin sama saya. Dia mana balikin ke saya. Saya bukan gurumu. Loh, Anda nantang saya. Kalau Anda nantang saya, Anda harus bisa jelasin. Saya kan tidak menantang orang. Saya bilang Anda harus mengerti. Minimal lah Anda tuh kalau mau belajar ilmu keturunan Kain itu minimal ada 6 kalau nggak salah. Pertama ilmu teologi, ilmu antropologi, ilmu arkeologi, ilmu hukum, ilmu Mendel, dan ilmu genetika. Ini Anda walaupun tidak ahli, dengar ya, ke-6 ilmu ini walaupun Anda bukan ahlinya ahli, tapi minimal Anda pernah sekolah tuh. SMP pernah dengar nggak hukum Mendel? Ya oke. Anda harus ngerti dasar-dasarnya dulu. Itu Mendel adalah bapaknya bapak genetika. Jadi dialah penemunya. Anda harus ngerti. Kalau Anda mungkin tidak sampai meneliti pakai mikroskop sampai gen, tapi Anda harus secara umum yang pernah Anda belajar di sekolah, Anda harus ngerti. Sama gini. Anda pernah belajar di SMA tentang karbon C, karbon monoksida, karbon dioksida, O2. Anda pernah belajar kan? Ada namanya, ada kode-kodenya Ca, ada C, kan ada K, kalium, kalsium. Semua itu kan Anda pernah belajar. Minimal dasar-dasar pada ilmu itu Anda harus ngerti. Kalau Anda saya sebut karbon monoksida atau karbon dioksida, Anda harus bisa mengerti. Bukan, walaupun Anda bukan ahli kimia. Tapi kalau yang dasar aja Anda tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjelaskan apa tentang apa yang saya utarakan, saya cari gara-gara di akun saya. Jadi minimal tuh sedikit tahu lah. Sama kayak misalnya diabetes karena apa? Kan pankreas, benar? Minimal kalau itu aja nggak tahu, Pak, diabetes itu sebabnya apa sih, Pak? Karena banyak makan gula atau gimana, Pak? Apa yang rusak, Pak? Kalau Anda aja sebagian dasarnya aja nggak ngerti gimana itu. Gula itu bukan gula. Kak, banyak orang Pak makan gula katanya nggak diabetes. Iya, karena keadaan pankreasmu masih bagus. Tapi namanya barang itu bagus, kalau dihantam gula isi itu dalam mulutmu, lama-lama pankreasnya jebol karena capek dia memproduksi insulin untuk menetralisir gula di dalam darahmu. Gula itu sebenarnya dengan makan tepung itu cukup, ya. Gula itu sebenarnya makan tepung cukup. Tepung itu apa? Tepung terigu, tepung beras, tepung ketan, tepung jagung, Madura, dan sagu orang Papua. Itu tepung-tepungan. Dalamnya karbon, namanya karbon kan? Benar. Jadi itu mengandung gula, makanya kalau nasi dikunyah ada 5 menit, rasanya apa? Gula itu kalau dikunyah 5 menit ada rasanya apa? Manis. Ya, itu udah. Tapi apakah makanya ini nih, kata orang jangan terlalu banyak makan nasi, dia bilang nanti diabetes. Ini kalau Anda bilang, kalau ada, saya mau
agak argumen dengan ilmu kedokteran. Kalau Anda bilang makan nasi itu bisa menyebabkan diabetes, harusnya Tuhan Yesus diabetes duluan. Karena Yesus makan tepung, namanya roti, gandum, terigu. Itu roti kan dari gandum, terigu benar, itu tepung sama dengan beras. Harusnya Tuhan Yesus dulu yang diabetes. Jadi gini, Tuhan itu menciptakan seluruh organ tubuh kita itu ada batasnya. Dan kalau hanya makan sepiring nasi, pankreas akan lancar, nggak jebol. Emang sudah aturannya. Tapi kalau Anda sudah makan nasi juga, makan roti juga, hantem ale-ale juga, maison juga, pokari sweet juga, es teh manis juga, jebol. Kekuatannya melebihi kapasitas dia memproduksi insulin. Kan begitu. Jadi kalau hanya Tuhan Yesus makan roti sama ikan bakar, makan roti, orang sana kan makan roti kan gitu. Enggak pernah Pak diabetes. Apakah kalau diabetes karena makan nasi? Enggak juga. Anda menambahnya dari hal-hal yang lain, makan ale-ale, maison, es teh botol, segala macam, pokari sweet. Oh, jebol pankreas ada. Apalagi sekarang zaman torpedo. Torpedo kan paling laku tuh. Minumnya campur pakai arak Pak, dioplos. Kalau nggak jebol. Makanya pegawainya torpedo kemarin ada bulan tahun kemarin lah saya ketemu sama sopir-sopirnya di pasar. Oh ini gara-gara torpedo bisa bunuh orang. Langsung sopir bilang, iya teman kami sudah meninggal satu. Loh kenapa? Iya kan kita kan kerja sama agen torpedo Pak. Oh dia bilang. Jadi tuh teman saya asal haus minumnya torpedo karena kerjanya di agen torpedo. Nggak lama kena bener diabetes. Diobatin sama bosnya, dibiayain, tetap nggak ketolong, mati. Teman kami udah mati dia bilang. Oke. Jadi semua dasar-dasar pada ilmu itu harus ngerti, nggak ahli sih, bukan ahlinya ahli, tapi ngerti. Karena sekolah dari SD sampai SMA itu cukup dasar-dasar. Kalau Anda mau melanjutkan dari sarjana kimia, benar? Sarjana kedokteran. Jadi itu udah panjang urusannya. Mau dari sarjana hukum, tapi minimal hukum harus ngerti. Cuma memang kalau di dunia ini kan masalahnya ada nama hukum itu. Kalau hukum Tuhan itu tuh tidak ada istilah namanya ada pertimbangan. Pertimbangan itu masalahnya ada hukum, oh ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Oh kalau hukum, kalau bunuh secara refleks, nggak sengaja, itu dihukum 6 sampai 7 tahun. Oke. Tapi kalau pembunuhan rencana 12 tahun, ada pertimbangannya, ini. Oh hukumnya lengkap itu. Kalau hukum Tuhan itu tidak pakai seperti itu. Karena Tuhan itu hukumannya cuma satu, neraka. Nggak pakai batas, nggak ada pertimbangan batas waktu. Oh hukumnya begini, oh ini kan amalnya 50%, kejahatannya 49% udah dihitung sama malaikat, ya nggak begitu. Oh ini dikurangin nih, setengah neraka atau setengah surga, nggak bisa. Tuhan Yesus nggak bisa, nggak ada pertimbangan, nggak ribet seperti KUHP-nya manusia bikin. Langsung kalau berzinah, neraka, membunuh langsung neraka, ketok palu langsung, karena udah melanggar Alkitab. Tuhan tuh nggak ribet. Maka kenapa ada aturan begini, harus ada saksi ahli itu. Tuhan Yesus nggak pernah perlu pakai itu, nggak pakai aturan itu, langsung dia hakimnya kok. Langsung dibacain malaikat, oke bacain malaikat, dibacain semuanya, langsung tok, selesai, neraka. Orang pelanggaran kok. Jadi nggak banyak aturan. Kenapa KUHP manusia itu ribet? Karena itu. Kalau nggak sesuai aturan, dia namanya ada pra-peradilan. Nangkap orang sembarangan itu bisa dituntut dengan pra-peradilan. Di surga nggak bisa pakai pra-peradilan. Nggak usah pakai aturan pra-peradilan. Langsung duduk di Tuhan Yesus di sini. Anda tuh duduk di kursi pesakitan langsung. Karena nggak ribet, karena kalau melanggar Alkitab siap-siap aja. Nggak, walaupun Anda percaya Tuhan Yesus, Anda beriman waktu di dunia ini bikin mukjizat, Tuhan nggak peduli. Karena ada ayatnya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk dalam kerajaan sorga. Nggak bisa bikin mukjizat. Aku udah bikin mukjizat, nggak perlu.
perbuatanmu jahat. Pendeta yang banyak pendeta tuh yang korbannya hebat-hebat masuk pidana semua tuh, yang pelecehan seksual segala macam. Tuhan nggak peduli. Itu karunia kalau kamu bisa menyembuhin orang, tapi kalau perbuatanmu jahat melanggar Alkitab, siap-siap aja, mau pendeta kek, enggak, mau pastor kek, bodoh amat, Tuhan nggak peduli. Tuhan tidak memandang bulu, nggak ribet, Tuhan tuh nggak ribet, aturannya jelas di Alkitab. Nggak seperti KUHP, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Kalau pasal pembunuhan tidak berencana pasal sekian, kalau pembunuhan berencana pasal sekian, nggak ribet, Tuhan nggak ribet. Oke. Terus dengan kekuatan Roh Kudus menghukum kedurhakaan Elimas. Wah, ini sedang ngomongin tentang hukuman ya, tentang hukuman pakai kekuatan Roh Kudus kita hukum manusia. Tadi Anas dan Safira, sekarang ada lagi nih, satu orang lagi kena hukum nih, karena hukum dengan kedurhakaan Elimas. Oke, Kisah 13:6-11. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas tuh dipanggil nih Paulus sama Barnabas. Tapi ada Elimas. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani panggilnya Elimas. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Wah, ini saya demen pakai kalau yang hukum orang model gini. Jadi kalau di ATM tak bikin buta dulu, sekali lagi gue kirim ke Hades loh. Enak Pak, kalau udah begitu enak Pak ya, bener. Saya paling demen nih, ada karena kan berakal budi Pak. Kalau berakal budi tahap demi tahap dong, jangan langsung ke Hades. Saya demen nih. Kamu nih, dalam nama Yesus buta berapa hari ya, biarin dulu aja ya, enggak, silakan berobat ke Cina, berobat ke Singapura, ke Jerman, ke Amerika, terserah ya enggak. Pokoknya kalau kamu tidak minta ampun sama Tuhan, kamu enggak, saya biarin aja seperti itu. Nah, saya demen begini nih, ya enggak. Atau kalau enggak buta, kita bikin lumpuh dulu ya, benar. Sebulan lo biarin aja dia pakai kursi roda. Akhirnya datang, Pak, maafin saya Pak ya. Nah, saya demen yang begini. Kenapa? Memang ya, orang yang berakal budi itu hukum orang harus bertahap Bu ya. Jangan langsung ke Hades. Jangan, saya juga kasihan. Bertahap. Nah, jadi enak. Sama anak ini makin bandel, pok, besok ulang lagi, pok, nggak akan belah 2 kali ya kan gitu. Jadi bertahap hukum orang. Saya demen, satu-satu pendeta selalu menghukum orang cuma ATM doang. Ya benar, mana ada selama mau jadi Anda jadi jemaat pernah kan dengar pendeta mau hukum orang? Kan nggak ada, cuma ATM doang. Karena tuh ATM kok seperti Tuhan Yesus, ya enggak. Tapi demen saya bertahap ya. Kalau masih nakal juga. Saya nganggap Anda itu, saya anggap ya, kita sebagai orang yang dewasa, rohani ya, kita yang sangat bijak, saya merasa orang itu kalau masih melanggar firman Tuhan, nggak berakal budi, itu anak-anak. Jadi saya kayak menghukum anak-anak, tak, gitu. Hukum anak-anak, orang belum dewasa, anak-anak rohani, pukul, tak, gitu. Jadi bertahap, nggak apa-apa. Kalau masih nekat juga ya siap-siap aja ya. Tapi enggak lah. Kita usahain Pak, jangan Pak. Kita tugasnya itu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk melempar orang ke Hades. Oke. Terus lagi ada lagi nih. Terus lagi. Nah, sekarang itu apa itu homoios? Matius 11:27.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Saya bingung ya. Saya upload khotbah untuk hari Minggu hanya 300-an lebih loh yang nonton. Saya kemarin iseng-iseng kok khotbah lama itu saya upload kalau saya di rumah, saya masih pakai ini Pak, ada lihat Pak ya, hampir 500 orang yang nonton. Bingung saya, demen bener saya untuk sendiri itu bikin konten gitu. Saya orangnya nggak suka sebenarnya, saya lebih suka ngajar direkam daripada saya bikin ngomong sendiri gitu. Tapi itu memang beda. Saya bikin konten itu ada pertanyaan satu, ini saya jelasin. Pertanyaan ini dua, ketiga. Ini ketiga, bentuknya pertanyaan itu. Mungkin sekarang hari ini mungkin kalau dibuka udah 500-an lebih. Cepat itu. Saya upload dalam satu hari aja sudah 200. Hari ketiga udah 200 lebih. Hari keempat sudah 400 lebih. Yang minggu 300-an, 350. Ya nggak apa-apa. Berarti banyak orang sudah mulai tertarik dengan pengajaran ATM, sampai ada perempuan yang komen deh, apa itu sebenarnya penjelasan yang luar biasa deh. Itu perempuan sampai komennya seperti itu. Oke, tak kasih hati, teng, hati boleh, cewek hati-hati boleh nggak ya? Kok yang komen cewek tak kasih hati boleh, harusnya like aja begini ya. Tapi saya kasih hati saya menganggap Anda super. Kalau Anda sampai mendengar saya punya rekaman khotbah, Anda khotbah penjelasan yang luar biasa. Oke. Ya, kasih dia penghargaan hati. Cepet. Oke. Arti firman di atas adalah, kalau kita memakai bahasa mudahnya gini loh. Ini Matius 11:27. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Arti firmannya saya mau terjemahan bahasa yang lebih gampang. Artinya gini, semua orang yang dipilih oleh Bapa telah diserahkan kepada Yesus. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa yang baik, bijaksana, kudus, sumber kebenaran, yang tak pernah bohong. Keadaan Bapa yang demikian hanya Tuhan Yesus yang mengenal pribadi Bapa. Nangkap nggak? Ya, jadi keadaan kudus, bijaksana itu hanya Tuhan yang tahu, Tuhan Yesus yang tahu, anak yang tahu. Nah, dan tidak seorang pun yang mengenal karakter Bapa kecuali Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya mau memberitahukan pribadi Bapa yang baik itu kepada orang-orang yang Tuhan Yesus berkenan, dan ia akan diberitahu bagaimana Bapaknya di sorga itu. Jadi bahasa gampang gitu. Jadi keadaan Tuhan yang luar biasa, maha penyayang, maha pengasih, kan orang bilang Tuhan yang maha esa, yang penuh kasih, yang karakter seperti itu tuh hanya Tuhan Yesus yang tahu. Manusia nggak ada yang berakal budi, manusia purba. Sekarang ada istilah, kalau orang apa-apa nggak tahu, inget nih, ini lagi rame nih, IQ-nya IQ gorila 78 saya tahu. Jadi kalau ditanya apa-apa nggak tahu, disebutnya IQ gorila 78. Jadi kalau Anda bilang Kain itu incest, Set itu incest, Anda tuh IQ-nya IQ gorila 78. Standarnya itu 100 Pak, yang normal Pak. Kalau gorila tuh 78. Pinter dikit ya Pak. Nah, jadi kalau Anda yang ditanya nggak tahu apa-apa tentang Alkitab aja Anda tidak tahu, sambil ngobrol di pasar atau di kebun Anda tidak ngerti Alkitab, Anda IQ-nya IQ gorila 78. IQ gorila 78 bukan hanya orang itu tidak ngerti apa-apa. Saya ngerti. Orang yang terikat oleh satu dogma, doktrin agama itu juga disebut dengan IQ gorila 78. Ini tidak ada label halal. Oh, ini haram, ini nggak boleh dibeli.
barang orang kafir. Orang yang berpikir seperti itu disebutnya IQ gorila 78. Anggap? Oke, Anda juga di sini. Kalau terikat oleh doktrin, Anda juga IQ gorila 78. Lengket bener Anda. Mau reform ke, mau karismatik ke, mau ortodok ke, mau metodis ke, nggak boleh terikat. Kalau Anda terikat, Anda tuh IQ gorila 78 tuh. Angka 80-nya nggak sampai. Kalau Anda tes IQ itu 100 aja nggak sampai, cuma 78 ya. Makanya disebut IQ gorila 78. Oke. Nggak boleh di sini kedewasaan seperti Kristus. Dewasa, wicaksono yang pana, segala sesuatu dapat dijelaskan. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, begitu. Ini artinya apa? Artinya ini. Nah, itu baru wicaksono. Jangan, udahlah percaya aja Pak, imani saja Pak. Itu IQ gorila 78 itu. Saya selalu membawa dalam khotbah saya hal-hal yang sedang viral. Oh apa? Lagi viral apa? Oh istilah IQ gorila 78. Nah, kemarin Roy Sipalehut ada karena saya posting IQ gorila 78, saudara kita dari GBIN Kapernaum ya kan, ada komen sedikit ya, Pak D, kalau kita orang-orang cerdas ya, dia bilang, karena saya keturunan Adam dari ras Negroid, dia bilang, sub ras Melanesia. Melanesia itu rambut keriting, Papua. Jadi dia bilang, saya adalah keturunan Adam dari ras Negroid, sub ras Melanesia. Kita orang GBN harus cerdas. Langsung saya kasih pintar, saya kasih langsung korban. Udah nangkep berarti. Ya. Kalau saya langsung bilang, saya ada keturunan Adam dan Hawa, ras apa? Ras apa yo? Mongoloid, subnya rasnya adalah apa? Pekinensis. Ya. Itu pintar, langsung pintar Anda. Enggak, langsung pinter. Nah, oke. Langsung. Yang IQ gorila 78. Enggak. Oke. Banyak. Wah, sudah habis, Pak. Habis nih, Pak. Ini waktunya habis nih. Waktunya habis nih. Oke, terakhir aja ini. Saya baca terakhir. Banyak orang mengaku kenal Allah. Titus 1:16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia karena keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi banyak orang tuh kan ngaku mengenal Tuhan, mengenal Allah, tapi perbuatannya itu durhaka dan tidak sanggup berbuat baik. Nih nggak bener nih. Ini dari sini nih biangnya nih nggak bener. Orang seuzon itu tidak sanggup berbuat baik. Seuzon. Jadi pikirannya negatif. Jadi mandang orang itu nggak bisa positif. Itu Anda tuh kelihatan perilaku Anda tuh tidak baik loh. Ya. Anda menganggap sesuatu orang menang, nih saya tahu nih apa yang Anda ngomong nih. Nggak boleh begitu. Ya enggak. Yang selalu menilai orang dari sisi negatif itu perilaku Anda menyatakan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik, tapi Anda khotbah begitu luar biasa tentang doktrin teologi, ya enggak, tentang bagaimana kristologi dan Tritunggal, Anda begitu hebat tentang khotbahnya, tapi lihat nih, mereka mengaku mengenal Allah, tapi mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada nggak orang Kristen yang baik sebenarnya? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Karena standarnya beda. Kita yang umum di luar ATM, mereka standarnya kalau dia berbuat baik, orang itu baik. Coba Anda sering nganter makanan sama dia.
suatu saat dia tidak bisa nolong Anda, langsung udah mulai nih. Kan? Jadi waktu kita berbaik, kesononya nggak berjahat, nggak sanggup. Itu bukan standarnya Tuhan Yesus. Standar Tuhan Yesus, dia bermurah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Bener, Lukas 6 kan bunyinya begitu. Bener nggak nih? Baca terakhir pulang. Standarnya bukan itu. Lukas 6 yang pernah Tuhan kasih tahu saya kan, Lukas 6, oh, saya inget tuh karena sampai mukanya, sampai tulisannya bercahaya itu loh. Saya matikan dulu data selulernya. Oke. Nih saya bacain aja nih. Kasihilah musuhmu. Oke. Tetapi Lukas 6:27. Baca aja, nggak saya terangin, tutup. Siapkan, oke, bagian kamera. Saya baca, tutup. Kasihilah musuhmu, Lukas 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Tuh. Yang benci aja, yang nggak suka sama kita, harus berbuat baik. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, akan apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaklah. Pinjam 100, balikin 100 ya. Kalau bisa ada bunganya sedikit. Ya, oke. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Oke, jadi kalau minjemin orang uang, orang enggak, makanya kalau ngasih pinjam sama orang batas kemampuan, harus bijaksana. Saat ini kasih berapa, pinjam 1,5 juta, saya ada 150. Jangan pikirin dia balikin lagi. Udah. Kalau dia punya niat balikin ya udah. Makanya jangan dipenuhi semuanya kalau kita tidak mampu. Oke. Tetapi kasihlah musuh, berbuat baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ini baru standarnya orang baik. Nah ini baru baik. Kalau kasih sono pinjam cepet, kembali sini 100, 50, kembali 50, kan sono kasih kue, besok gantian kasih kue, ya enggak? Ya enggak? Apa bedanya jasanya? Ini dia tuh, kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih, kepada orang-orang, kalau orang bahasa Chinese Medan bilang bokamsia, tidak tahu terima kasih. Kalau orang Bangka bilang tidak tahu terima kasih itu tidak tahu mosin mung. Kalau ngomong Jawa bilang tidak tahu matunun. Mau kasih dia nggak tahu sama saya, lupa, ya udah biarin aja kok. Itu standarnya orang baik itu seperti itu. Itu bukan artinya kalau kita kasih kue dia nggak ngasih kue kita jahat, enggak. Kita itu walaupun kita ngasih sesuatu, dia nggak pernah ngasih apa-apa, dia anggaplah dia makin kita jelek, oh gini bapak itu gini, itu kan jahat ya, berarti membalas kejahat. Kita udah baik sama dia selama ini, dia ngomongin kita di belakang. Oke? Dengan Anda menceritakan keburukannya dia juga, Anda sama loh, diam.
Pak, Bapak tuh gini nih. Terus ada bilang, dia juga gini Pak, gini. Nah, itu Anda sama loh. Nangkap ya? Itu sama itu. Harus diem. Kan tidak boleh membalas kepada orang yang tidak tahu terima kasih. Diam aja. Udah nggak apa-apa lah. Kalau dia membalas saya seperti itu, ya udah. Terima kasih. Itu jangan diceritain buruknya dia. Kan sama-sama punya aib. Seseorang beraib sama-sama mendahului Anda. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang prima Tuhan. Berikan kami kecerdasan yang smart seperti Tuhan Yesus. Penuh kebijaksanaan yang tertinggi, wicaksono yang panah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau mengaruniakan kami dengan kebijaksanaan-Mu, menganugerahkan kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi kami yang di ruangan ini dengan urapan yang baru setiap hari Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami dan kasih sayang-Mu begitu penuh dalam kehidupan kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami Antropostios Ministry Tuhan dipilih khusus untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu dan menuruti segala perintah-Mu dan tidak melewati batas-batas aturan hidup yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan